Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Management. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun artinya mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah peneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Tabayun penting diterapkan dalam pemasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, seseorang akan selamat dari kesalahpahaman atau permusuhan, bahkan pertempuran darah antar sesama karena ia melakukan tabayun dengan baik dan setiap aktivitas pemasarannya. Kemudian ada surah yang menjelaskan tentang tabayun, yaitu surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika na'anhu mas'ula, yang artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi tuntutan bahwa manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang dia tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak semua yang terdengar di telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus diterima. Apalagi sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran? Sebutkan surah-surah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah-surah Al-Quran tersebut, serta jelaskan isi kandungannya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Kandungan dari surah ini yaitu menjelaskan bahwa kitab suci yaitu petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang, yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas, sekarang sangat luas. Hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone, kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan informasi dan teknologi yang semakin luas mempermudah penjualan melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform berjualan. Kemudian, pada surah Al-Hujurat ayat 6, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiq
kubim naba'in bina bi sikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Isi kandungan dari ayat ini yaitu memerintahkan kepada kita apabila ada orang yang memberitahukan suatu berita, hendaknya bercerita tersebut diteliti kebenarannya. Karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa besar. Kaitannya dengan pemasaran yaitu ketika kita membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaknya diteliti dengan baik sebelum membelinya. Jangan terlalu percaya terhadap omongan penjual mengenai barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita perlu cek produk tersebut agar sesuai dengan apa yang dikatakannya. Selanjutnya, ada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang isi kandungannya yaitu menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk ini ada yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk. Bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan serta penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Kemudian ada surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum
wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa yasajzillahu syakirin. Yang isi kandungannya yaitu menjelaskan barang siapa yang keluar dari agamanya maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika na'anhu mas'ula. Yang isi kandungannya yaitu bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan janganlah menyatakan sesuatu padahal belum melihatnya serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Hubungan dengan pemasaran itu sendiri itu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Kemudian ada surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kandungan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya, seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dalam pemasaran, hendaknya perusahaan melakukan dengan kejujuran sebagai landasan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berlaku curang. Kemudian surah Al-Kahf ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kandungan surah Al-Kahf ayat 18 yaitu Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi atau yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keengganan memberi informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Kemudian ada surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Yang isi kandungannya yaitu tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka selalu menggenggamkan tangannya karena kekikirannya. Kemudian surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum
ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Isi kandungannya yaitu sesuatu kebohongan yang disampaikan, padahal tidak diketahui adalah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kedua surah tersebut dalam pemasaran yang dilakukan perusahaan, yaitu tidak boleh melakukan sebuah kebohongan dalam pemasaran. Hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. Kemudian bagaimana perbedaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. Muhammad Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili atau analisis dalam mentafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6. Sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode izmali atau global dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6. Corak penafsiran Muhammad Quraisy Shihab menggunakan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Sedangkan Al-Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufhi Al-Syari. Bagaimana persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun? Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dan menerima berita atau informasi. Kemudian sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayun. Membagi model-model riset menurut Islam seperti riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri dari beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Yang kedua, riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Selanjutnya, riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rational exercise. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Selanjutnya, riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen. Misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium, contoh LAN, mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Kemudian riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Kemudian tujuan tabayun. Yang pertama, menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta kebisikan dan tipu daya setan. Yang terakhir, mengokohkan kaum muslim. Kemudian jelaskan urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi, sehingga informasi bisa simpang siur. Di masa modern, komunikasi berlangsung sangat cepat dan masif secara lisan dan tertulis mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi, di masa modern ini, kesimpangsiuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. Kemudian, lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap etika bisnis yang ditawarkan, yaitu kinerja karyawan dalam suatu perusahaan.
perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena Islam sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Kemudian, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel sosial, faktor demografik atau demografi seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Selanjutnya, faktor gaya hidup, selera masyarakat, kecenderungan yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Selanjutnya, variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan investasi, produktivitas lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Kemudian variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang terakhir, variabel teknologi, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. Mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan agar bisa bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang dimiliki dalam bisnis agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis? Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalis atau sosialis yang secara kacamata Islam, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Kemudian, artikel mengenai pengantar bisnis Islami, perusahaan dan lingkungan bisnis Islami. Kira-kira apa yang dapat diperoleh dan bagaimana cara menerapkannya dalam menjalankan suatu bisnis. Bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkannya, ketika menjalankan suatu bisnis harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dan terpercaya. Ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islam. Adapun kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islami yaitu yang pertama memiliki sertifikat jaminan halal atau SJH. Yang kedua mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga melakukan perpanjangan tepat waktu atau mendaftarkan ke Serol SS 23.000 3 bulan sebelum dan setelah selesai, tidak lebih dan masa berlaku sebelumnya. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir atau bukan hasil perbaikan kelemahan. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islam yaitu berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam? Lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya intern, tetapi juga ekstern. Jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Perusahaan Islam yaitu perusahaan yang dalam pelaksanaannya diatur dan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perusahaan non-Islam adalah perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai ajaran Islam, tetapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam.
Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis muslim dengan non-muslim mengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh MUI RID 2020 bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-muslim dalam urusan dunia dibolehkan, seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islami tidak menggunakan syariat Islam. Kemudian, Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islami. Jelaskan alasannya. Saya memilih perusahaan Islami dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisal transaksi bunga pada bank konvensional di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam Islam. Kemudian jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islami. Urgensi lingkungan bisnis Islami di era kekinian guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Dalam bisnis Islam dengan melihat potensi dan peran strategi yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha pada sektor real di bidang pertanian, misalnya industri serta lini perdagangan dan jasa serta lembaga atau perusahaan keuangan syariah yang perlu diberdayakan dan dilakukan percepatan serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Analisis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Kemudian, apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah diposting? Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari materi mengenai tabayun ini, mulai dari pengertian tabayun, ayat Al-Quran yang membahas mengenai tabayun. Pentingnya tabayun dalam kehidupan terutama dalam perekonomian. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.